Oke. Saya ngecek ke Siti Sania, udah di layarnya udah ada tulisan record kelihatan, Siti? Sania ada layarnya? Ada. Di unmute dulu. Ada ya? Kalau ada jempol aja. Vi, di layar kamu ada, Vi? Kelihatan? Ada tulisan record? Ada ya? Oke, saya ngecek aja. Oke, teman-teman, saya akan mulai ya. Saya akan mulai biar di-pin video saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang daftar, jadi teman-teman yang daftar di ini dari berbagai komunitas yang kenal dengan saya, jadi nggak apa-apa, bergabung aja di sini. Saya akan membahas, jadi saya punya jadwal, saya ingin menjadwalkan diri saya untuk melakukan sharing yang wawasan yang saya pahami lah, di komunitas terdekat saya. Jadi ini berawal dari saya percaya bahwa kebaikan itu bisa menular dari komunitas yang terdekat. Oke, kebaikan bisa menular dari kebaikan yang terdekat, maka saya bertanya kepada komunitas yang terdekat dari siapa, terdekat dari saya, siapa yang mau berbagi atau bisa dibagi wawasan dengan saya. Kan itu poinnya adalah. Nah, sudah muncullah nama-nama yang siap untuk open mind ya, istilahnya untuk open mind. Jadi bahasan kali ini, teman-teman, bisa jadi berbeda dengan pemahaman Anda yang sudah dipunya di masa lalu Anda. Bahasan kali ini bisa jadi sudah pernah juga Anda dengar. Saran saya untuk pembelajaran, jadilah gelas kosong. Maksudnya apa? Terima dulu saja bahasan kali ini. Terima dulu bahasan kali ini. Nanti Anda bisa menerapkan, nanti bisa diaplikasikan dengan apa yang Anda pahami. Oke? Jadi ke sana. Jadi open mind. Nah, sambil jalan, dan beberapa juga ada yang tetap masuk-masuk, nggak apa-apa. Karena kan kita bilangnya jam 7 ya. Jam 7 masuknya. Kenapa pembahasan kali ini muncul? Saya mau cerita dulu latar belakangnya. Kenapa pembahasan ini muncul? Saya menentukan latar belakangnya. Latar belakang awalnya adalah di waktu yang lalu, saya dapat sebuah pitch, saya dapat sebuah gambar yang dikirim ke WA saya, awalnya dari keluarga. Gambar apa? Nah, itu yang saya pengen saya share. Gambarnya ini. Saya tuh jadikan status di WA saya pertama. Saya bacain ya. Pertama di Indonesia, katanya. Pernah keliru berdoa, hubungi Mas Romi. Terima jasa palat doa. Tapi sumpah, ini bukan saya yang buat. Jadi, bukan Romi saya, gitu. Nama Romi kan banyak. Tapi ya, keluarga saya ngirim namanya sama ya. Mungkin ketika saya buat satu, teman-teman juga ada jangka, jangan-jangan orang yang sama ngebuat informasi. Bukan Romi yang saya. Tapi karena ada beberapa orang yang ngechat ke saya, ini gimana sih rahat doa, kata itu. Konsep doa seperti apa? Kan itu yang mau dibahas, itu yang pengen saya bahas dulu. Berkaitan punya nama yang sama mungkin ya. Jadi saya merasa, ayo udah yuk kita bahas aja. Rahat doa, jangan-jangan komunitas di dekat saya ataupun saya pernah hilaf bagaimana sih tentang mengkaji atau doa yang baik. Nah, makanya sekarang teman-teman, saya ngasih waktu ke teman-teman yang sudah 33 orang di chat ini. Menurut Anda semua, ya teman-teman, ya, kata Anda semua, doa itu apa? Saya mau itu dulu ya, pengen teman-teman ngasih masukan dulu. Caranya gimana? Tulis di chat aja ya. Tulis di chat. Saya ngasih waktu berapa ya buat Anda ngetik deh. 2 menit cukup ya? 2 menit cukup sampai di waktu saya 19.22 deh. Doa menurut saya boleh panjang, boleh pendek, enggak, terserah. Tapi saya pengen tahu kata di grup ini dari 33 orang, 34 ini, doa itu apa? Monggo. Silakan teman-teman tulis di chat doa itu apa. Saya kasih waktu 2 menit sambil nunggu seandainya ada teman-teman yang masih mau masuk ya, biar nanti mulainya bisa lebih. Oke, saya stop share dulu. Sekali lagi, silakan teman-teman yang sudah hadir di
grup komunitas bersama saya. Teman-teman tulis di chat, doa menurut Anda itu apa? Ya, tulis dulu aja di chat, terus kirim di enter. Doa menurut saya adalah, silakan. Sama teman-teman ditulis. Pemahaman Anda seperti apa tentang doa? Silahkan. Tentang doa itu seperti apa? Mau panjang, mau pendek, mau pakai SPOK, monggo. Saya nantikan. Saya nantikan 2 menit. Malam, Pak. Ya, halo malam. Pakai headset, Danti. Pakai headset. Oke, saya sambil baca ya. Oke, masih banyak yang masuk. Silakan ketikkan. Oke, sambil saya bacakan ya, yang di chat ini ya, teman-teman. Saya bacakan. Mulai dari ada yang privately, mungkin tidak ingin disebutkan namanya ya, maka saya langsung aja. Doa adalah salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai curahan semua masalah. Semua bisa merubah apapun, the power of doa. Terus Dena bilang, doa menurut saya ungkapan harapan atau keinginan individu yang bertujuan kepada individual yang mempercayai Tuhan. Ungkapan, kata kuncinya ada ungkapan ya. Di bawahnya ada Mirsya. Doa menurut saya adalah cara manusia untuk bisa berbicara dengan Tuhan, karena dalam doa kita dapat mengucap syukur. Meminta atau memohon dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan doa kita dapat merasakan kuasa Tuhan. Vina adalah ucapan penuh harapan untuk dikabulkan. Maria lupa senjata yang paling ampuh bagi manusia. Karena menurut saya hal yang pergi dan akan kembali adalah doa yang terjadi manusia kepada Tuhan. Permintaan itu keinginan dan harapan. Cara meminta. Permohonan atau permintaan dari Edo. Permohonan. Doa atau usaha ikhtiar. Permohonan, harapan, manusia bercerita. Syukur. Oke. Sip. Oke, saya sudah baca semuanya cara ikhtiar kita. Oke. Maka setelah saya baca semua, saya akan lanjutkan kepada share screen dari doanya. Ya. Saya akan lanjutkan share screen dari doanya. Nah, tadi kita sudah membahas, saya sudah meminta teman-teman untuk mengeluarkan persepsinya tentang doa.
Karena hari ini kita bahasannya adalah konsep doa, ataupun dari yang saya share ataupun yang pernah jadi status WA dari saya adalah revisi doa. Teman-teman tadi mayoritas di definisinya mengucapkan bahwa doa itu ucapan, doa itu harapan, kan gitu. Sekarang kita lihat, kalau pada faktanya menurut banyak pemahaman ya, terlepas seperti kan kalau teman-teman yang di grup ini tidak tergolong pada satu agama saja, suku ya. Teman-teman di sini adalah terdiri dari banyak agama, saya yakin banyak suku. Maka tidak akan saya spesifik membahas doa kepada sebuah landasan kitab suci. Itu tidak akan saya lakukan di malam ini. Saya akan lebih secara umum. Jadi ada beberapa sudut pandang akan saya ucapkan. Misal saja. Tidak terlalu spesifik pada Quran, tapi saya mengutip sebuah ungkapan yang sebenarnya menjadi umum. Misalnya gitu. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, kalau di Islam itu tuh ada urutannya. Jadi dasar hukum Islam tuh ada urutannya. Misalnya dari yang pertama dasar Quran, yang kedua hadis, terus ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Di hadis pun macam-macam. Ada yang sahih, ada yang dhaif, kan gitu, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dipercaya oleh mayoritas bahwa ini adalah terjamin kesahihannya, validitasnya. Oke. Maka di sana ada sebuah ungkapan. Ungkapannya adalah bahwa aku sebagaimana persangkaan hambaku. Kenapa pada konsep doa ini saya munculkan bahwa teman-teman semua, ketika aku dengan A besar ini, poinnya kan maksudnya adalah bahwa aku ini adalah atau merujuk kepada Tuhan. Aku ini merujuk kepada Allah, kan gitu. Lalu seandainya teman-teman ada yang pernah berprasangka, teman-teman pernah ada yang berpikir, kenapa Tuhan itu misalnya Anda sebut tidak adil? Mengapa Tuhan itu tampak disebut menzolimi saya? Maka hati-hati. Itu bisa menjadi bagian dari doa Anda. Mengapa? Karena Tuhan bilang bahwa aku sebagaimana persangkaan hambaku. Ketika hambanya Tuhan bersangka bahwa Tuhan adalah orang yang, Allah bersifat demikian, maka itu dapat diwujudkan. Itu menjadi bagian dari doa. Itu yang pertama. Oke? Hati-hati dengan prasangka kita terhadap Tuhan. Kemudian, apa lagi yang ingin saya munculkan di sini? Yang kedua, saya pengen ambil sudut pandang dari Buddha. Buddha berkata, what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Ini dipercaya Buddha yang berkata demikian. Dalam terjemahan bahasa Indonesia singkat, apa yang Anda pikirkan, itu akan menjadi kenyataan. Apa yang Anda rasakan, itu akan menarik kepada Anda. Apa yang Anda imajinasikan, itu akan tercipta. Dalam kalimat lain, terlepas dari quotes kata Buddha ini, teman-teman, saya punya rekan coach Dani Adam namanya. Coach Dani Adam membuat sebuah ungkapan tentang 5 dimensi doa. Ini mirip-mirip kayak gini. Menurut Coach Dani Adam, doa itu terdiri dari apa? Pertama, apa yang Anda niatkan. Niat awalnya gimana? Itu merupakan bagian dari doa. Yang kedua, apa yang dipikirkan. Oke, apa yang dipikirkan. Yang ketiga, konsep doa itu, apa yang diucapkan. Setelah ada yang diucapkan, apa yang dirasakan. Setelah dirasakan, apa yang dilakukan. Kalau mau nyatet ya silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa, bukan buat ujian toh ya, ini buat tambahan wawasan Anda. Maksudnya apa? Maksudnya ada sebuah kesamaan dari orang-orang
orang-orang yang saya percayai sedang proses tingginya spiritual gitu ya, seperti rekan coach saya, kemudian juga dari informasi dari Buddha, misalnya kuasa Buddha. Yang terakhir, ada sebuah tulisan dari seorang yang saya hormati juga. Beliau orang Hindu, Bapak Wayan Mustika. Dalam tulisannya begini, beliau adalah penulis. Saya bacakan lagi. Dalam tulisannya, Tuhan, jika kau memang maha kuasa, kenapa tidak semua doa-doa kami berkenan kau berkati? Itu pertanyaan manusia. Jadi Pak Wayan Mustika ini seringkali membuat tulisan pertanyaan manusia yang biasa ditanyakan kepada Tuhan. Jadi pertanyaan manusia yang ditanyakan kepada Tuhan. Lalu mungkin seandainya Tuhan bisa menjawab, yang saya kasih italik ya di sini tuh, Tuhan bakal bilang, Tuhan tuh bilang ke manusia tuh, nak, yang menjadi doamu bagiku bukanlah sebatas kata yang kau panjatkan padaku dalam sujudmu. Segala yang kau pikirkan, ucapkan, dan menjadi perilaku keseharianmu, semua itulah doamu yang sadar atau tidak sadar telah kau panjatkan kepada semestaku. Dengan hukum sebab akibat yang mengatur semesta ini, aku mengatur apa yang layak atau tidak layak kau dapatkan dalam kehidupanmu. Hasil karma itulah menjadi berkah semestaku bagimu. Inilah rahasia doa adalah hukum karma, hukum sebab akibat semesta ini, anakku. Berhati-hatilah dengan karmamu. Dalam Hindu, istilahnya adalah sebab akibat dikenal dengan karma. Dengan karma. Pada konsep lain, ada yang disebut sebagai hukum sebab akibat. Di konsep lain, tuai tabur. Gitu. Di Islam apakah misalnya itu dalam agama lain, di Islam apakah mengenal konsep yang selaras demikian dikenal, misalnya jika kau menaburkan ke biji zarah gitu akan tumbuh seperti apa dan demikian. Yang pada konsep teman-teman, berbagai agama mengamini, mengiyakan bahwa apa yang manusia tanamkan itu yang akan dipetik. Hanya saja memang masalah waktu. Kapan? Kan gitunya ya. Tapi pada konsepnya teman-teman, seandainya hari ini saya akan membahas konsep dari doa, seandainya malam hari ini saya akan mengucapkan apa yang selaras dengan iklan yang memakai nama Romi yang bukan saya itu tentang revisi doa, seandainya Anda ada yang berpikir mengapa doa saya belum dikabulkan, seandainya Anda berpikir bagaimana selarasnya doa yang baik, maka secara sederhana saya katakan teman-teman, doa itu adalah keseluruhan bagian dari bagian tubuh kita sebagai manusia. Apa yang dipikirkan sederhana, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. 3 konsep itu sederhana. Mikirnya apa, ngucapnya apa, dilakuinnya apa. Seandainya antara bagian keseluruhan manusia ini ada yang tolak-menolak, jelas itu akan menganulir doanya sendiri gitu. Itu akan menganulir doanya sendiri. Kan ibaratnya gini. Misal doa adalah ucapan ya, misalnya. Ibaratnya Tuhan kan sudah mendirikan sunatullah misalnya. Katakanlah sunatullah atau dalam persepsi lain disebut sebagai aturan semesta, misalnya gitu. Aturan semesta. Ketika kita misalnya memesan, kepada pelayan ya, mau dong pesen jus alpukat. Terus pelayannya udah pergi mau pesen, bentar. Nggak jadi. Kayaknya jus alpukat kurang pas. Sekarang soalnya hari Minggu. Saya mau pesen jus sirsak aja. Oh iya baik Pak, kata pelayan. Mau pergi. Sebentar. Kayak jus sirsak juga nggak enak nih. Sekarang udah malam soalnya. Jus sirsak kayaknya kurang pas gitu. Nggak pas secara zodiaknya. Nggak pas. Gimana kalau saya misalnya pecel lele aja? Jadi keinginan itu kan
bagian dari doanya, terus mungkin bisa jadi aturan semesta yang merupakan instruksi dari Tuhan dengan sebab akibatnya ini mikir, ini orang maunya apa sih? Tadi bilang A tapi B. B sekarang jadi C. Itu justru yang saya bilang tadi, secara sederhana akan menghambat doanya manusia itu sendiri. Akan menghambat doanya manusia itu sendiri. Jadi seandainya teman-teman ngerasa ada hambatan tentang sebuah ikhtiar, oke, hambatan tentang sebuah ikhtiar, revisi lagi. Revisinya caranya gimana, teman-teman? Belum saya sempat masukkan di slide ini. Tapi kalau saya saya punya lemari. Di lemari saya itu ada kertas saya print, itu adalah bagian dari doa-doa saya. Dan saya sebutkan doa itu secara spesifik. Sespesifik mungkin. Misalnya teman-teman pengen doa, saya pengen motor PCX warna silver misalnya. Sebutkan gitu. Bahkan kalau perlu Anda belinya bulan kapan, tahun kapan, sebutkan. Karena itu nanti jadi bagian dari doa Anda. Semakin abstrak doa Anda, harapan Anda, jadi semakin random juga yang mau dicapainya apa sebenarnya. Yang mau dicapainya apa. Satu prinsip lagi setelahnya. Hati-hati teman-teman. Ketika kita berdoa, saya mengambil prinsip secara praktis dari psikologi praktis nih. Hindarkan berdoa menggunakan kata tidak. Oke, kata tidak ataupun negasi negatif. Oke. Misalnya gini. Ya Tuhan, saya itu tidak mau miskin. Misalnya gitu. Hati-hati kenapa? Karena dalam psikologi praktis manusia, ketika ada kata tidak, ataupun kata jangan, kata tidak ataupun jangan, secara psikologi praktis, mayoritas manusia akan melihat adalah kata yang selanjutnya. Kata yang selanjutnya apa? Miskin. Vibrasi itu, energi itu, getaran itu nanti akan menjadi doa yang disebarkan ke seluruh alam ini. Vibrasi itu yang bisa jadi malah diamini. Oke. Kok bisa sih vibrasi diamini mengalir seperti apa? Nah, ini saya selanjutnya ingin saya jelaskan. Gitu. Selanjutnya akan saya jelaskan. Pernah Anda pahami tentang ini? Bisa jadi. Ini adalah sepotongan cuplikan dari buku The True Power of Water. The True Power of Water ini adalah sebuah buku yang yang dituliskan oleh Masaru Emoto. Masaru Emoto itu jadi gini. Masaru Emoto itu membekukan kristal air. Setelah dibekukan, kemudian beliau melihat dengan mikroskop dengan pembesaran seingat saya 6.000 kali. Beliau pakai mikroskop pembesaran 6.000 kali. Sebelum dilihat menggunakan mikroskop, beliau itu memisahkan air-airnya. Memisahkan air-airnya, lalu sebelumnya air itu dikasih ucapan. Ada yang kasih ucapan kamu cantik, terima kasih, tapi juga ada yang kalimat sebaliknya. Misalnya dalam hal ini kan kelihatan ada ketidakbahagiaan dan seterusnya. Oke, teman-teman yang mau resen atau bertanya nanti terakhir ya, sebentar. Biar saya bereskan dulu, saya nanti ada slot untuk diskusi untuk tanya jawab ya. Oke. Poinnya apa? Poinnya di sini adalah teman-teman, yang diucapkan ini ketika dilihat itu ada pengaruhnya terhadap molekul air. Jadi ketika dilihat, katakan baik, kamu cantik, molekul airnya pun menjadi bagus. Yang negatif sebaliknya, molekulnya tuh hancur. Penelitian yang sama Masaru Emoto terapkan kepada air dan nasi. Nasi pun ketika dikatakan demikian, yang jadi bagus ya bagus,
yang tidak sebaliknya. Satu lagi adalah bukan hanya ucapan, tapi yang dituliskan adalah tulisan. Jadi tuliskan ya, sebuah kata-kata yang positif, dianggap positif, lalu kata-kata yang dianggap negatif, ditempelkan. Hasilnya sama. Walaupun ada yang baik dan buruk. Tanda kutip gitu ya, ada yang dianggap baik, ada yang buruk. Vibrasinya itu yang keluar dari manusia yang dekat itu. Lalu poinnya apa teman-teman? Yang pertama pahami. Ketika kita berdoa, kata kuncinya pahami doa kita. Pahami doa Anda. Ketika kita berdoa misalnya pakai bahasa Arab gitu ya. Contoh bahasa Arab, maka pahami artinya apa? Paham artinya. Makanya kalau yang baca kitab suci Al-Qur'an gitu ya. Saat ada mengkaji, ada mengaji itu kan mengkaji Quran, bacanya makanya sangat diarahkan saat untuk membaca terjemahannya juga. Jadi paham arahannya gimana, arahan dari kitab suci ini. Ketika yang sholat ya pahami misalnya. Maksudnya apa? Hal sederhana gitu. Ketika sujud ya di orang yang muslim bersujud. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah. Dan maha tinggi Engkau. Ketika kita menyebutkan Tuhan itu maha suci, maha tinggi, apalagi posisi kita sujud, kepala kita, otak kita yang manusia banggakan ada di bawah, kita mengucapkan bahwa Allah itu maha suci, maha tinggi, apakah menjadi oke untuk manusia menjadi sombong, manusia menjadi congkak? Maka ketika detik itu, ketika mengkaji, menghayati bacaan sambil sujud, niscaya manusia menjadi orang yang rendah hati. Karena nggak ada yang perlu disombongkan. Lalu teman-teman, ketika doa ini diucapkan, sekali lagi, kata kuncinya adalah vibrasi, adanya getaran, adanya energi yang disebarkan dari apa yang dipikirkan, ada yang diucapkan, bahkan apa yang dilakukan. Hati-hatinya apa? Saya sudah cerita bahwa penelitian Masaru Emoto itu adalah adanya vibrasi yang bisa dibuktikan. Yang perlu hati-hati selanjutnya adalah, teman-teman hati-hati. Vibrasi dari Masaru Emoto itu adalah kan beliau itu ke air ya, dan sedangkan dalam tubuh manusia air itu paling banyak. Mau sederhana air ya, kan darah banyak dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia itu darah, banyak darah. Maka ketika kita berpikir yang katakan kurang baik, berbicara yang kurang baik, selain kontradiksi dengan doa kita sendiri, maka yang terjadi selanjutnya ada perubahan dalam tubuh kita sesuai dengan ucapan kita. Makanya teman-teman, saya ngasih contoh satu. Saya punya rekan terus merasa dizolimi oleh orang lain. Terus apa yang beliau doakan? Teman saya bilang, saya sumpahin 7 turunan orang itu bakal stroke. Lalu saya bilang, Pak, doakan saja kebaikan buat orang lain. Gak mau. Karena emosi biasa, kalau orang emosi marah ya, pikiran sadarnya kan turun ya. Emosinya naik, sadarnya, logikanya turun. Katakan gitu. Akalnya turun. Mengapa saya sarankan doa kebaikan orang baik? Karena ketika kita mendoakan orang lain, doa itu sampai ke vibrasi tubuh kita sendiri dulu. Ngerti ya maksudnya? Alurnya kan dari kita ke orang lain. Hal ini juga menjelaskan kenapa pada ketika orang berdoa ada yang naruh air di tengah ya, di botol atau di gelas, gitu. Disebutkan air doa kan gitu. Emang bisa dibuktikan secara ilmiah. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Hati-hati. Jadi kalau Anda mendoakan orang lain yang Anda rasa menzalimi Anda gitu ya, yang pertama pahami gitu ya. Pertama paham. Bisa jadi orang itu adalah pelajaran dari Tuhan yang sengaja dipertemukan sama Anda agar Anda belajar sesuatu. Lalu yang kedua, pahami bahwa doanya bukan doa biar orang memperoleh kesakitan. Asal pertama secara praktis doa itu melewat kita dulu juga gitu. Tapi seandainya kita sadar bahwa kita adalah bagian dari manusia lain, ketika kita sadar bahwa kita bagian dari semesta, lingkungan, gitu, maka doa kita doakan kesadaran.
Ya Tuhan, semoga keluarga saya, teman saya segera diberikan kesadaran. Kita hanya mendoakan kesadaran. Harapannya untuk perubahan, jelas kita tidak bisa merubah orang lain apabila orang lain tidak mau berubah. Nah itu, saya nggak akan terlalu panjang dulu, nggak terlalu panjang. Saya tidak akan terlalu panjang dulu, saya stop share dulu di sini. Saya stop share dulu, saya sebentar, saya stop share. Oke, saya udah stop sharing di sini. Teman-teman tadi ada yang mau nanya? Mana tadi? Ada yang mau nanya? Boleh kalau ada yang mau nanya, mau diskusi. Kita punya sekitar 15 menit. Kalau ada yang mau nanya, ada yang kurang jelas, ada yang resen siapa? Di chat atau di mana, Pak? Ngomong aja, Dik. Ngomong aja, nggak apa-apa. So, boleh. Kalau yang mau satu-satu. Andika mau nanya, boleh Andika dulu yuk. Boleh. Saya mau nanya, Pak. Yuk, silakan. Bapak berdasarkan beberapa agama untuk berdoa. Nah, semisalkan ada kita tuh kan beragam, Pak, ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak. Nah, apalagi yang percaya Tuhan, tapi dia tidak punya agama. Nah, apakah berdoanya harus secara agama atau gimana, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Andika adalah gimana kalau ada orang percaya sama Tuhan, tapi nggak percaya sama agama, kan katanya gitu ya. Gimana cara berdoanya? Ya, si orang ditanyakan, kebiasaan berdoanya yang dia percayai seperti apa? Pertama itu ya, dia percaya doanya seperti apa? Oke, kenapa dipercaya seperti apa? Ingat, si doa itu ya terpas dari bahasa apapun, Yandik ya, yang lebih terpenting gitu ya. Kamu paham nggak seperti apa doanya? Yang selanjutnya, doa itulah wujud dari keseluruhan bagian diri kamu, gitu. Jadi maksudnya doa itu minimal bagiannya, gitu ya. Kalau secara sederhana tiga dulu aja. Mikirnya apa, niatnya apa, dipikir. Apa yang dipikirin, apa yang diucapin, apa yang dilakuin. Jadi doa tidak semata-mata kan kalau dari kan persepsi bisa jadi hanya ucapan ya. Kalau gimana nih cara melakukan doanya, gitu. Karena nanti bisa jadi dalam bahasanya sendiri yang dipikirin, yang diucapin, yang dilaksanakan, gitu ya, itu bisa sesuai apa yang dipahami. Poinnya adalah ini selaras konsep doanya, gitu ya. Dari agama apapun yang kepercayaannya, agamanya, yang perlu diperhatikan, yang perlu diceklis adalah sudah selaras belum seluruh bagian manusia ini untuk menuju kepada sebuah hal yang didoakan. Itu dik ya, semoga dapat menjawab ya. Oke, monggo teman-teman yang lain. Ya, Pak, terima kasih. Ya, boleh mau resign dulu, boleh mau langsung boleh. Siapa? Monggo. Silakan kalau ada. Sambil nunggu ntar ya. Saya cek. Sebentar. Oke, ada pertanyaan yang PM ke saya ya. Just lepas belum ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan yang private message ke saya. Ketika hidup sudah merasa putus asa, doa apa yang paling mustajab yang harus kita ucapkan, kita dawamkan. Oke, poinnya adalah doa apa yang paling mustajab yang harus kita dawamkan. Oke, ketika putus asa, doa apa yang mesti didawamkan? Oke. Dalam kondisi katakanlah kita sepakat ya persepsi dari putus asa ini. Putus asa itu ibaratnya ada ketika orang sudah merasa tidak ada harapan untuk menjalani hidup, kan gitu. Orang putus asa. Terlepas dari putus asa dan berdoa dulu, teman-teman, seandainya di sini ada yang orang-orang yang sudah merasa dan putus asa, pahami apa, teman-teman sekalian. Ketika manusia berhasil untuk hidup, saat ini ada manusia yang diberi nama Romi, ada yang diberi nama Edo, gitu ya, Triara, gitu ya, Risma dan seterusnya adalah pahami adalah sebuah berkah bahwa kita dilahirkan sebagai seorang manusia, sebagai seorang, kalau orang bilang sebagai khalifah pemimpin, maka kita bisa banyak melakukan banyak hal.
saya pernah berimajinasi bagaimana kalau seandainya gitu ya, saya dilahirkan jadi kucing misalnya gitu. Saya ternyata dilahirkan sama Tuhan eh, jadi tumbuhan hijau berklorofil misalnya gitu, monokotil, dikotil gitu. Nggak tahu. Pertama saya syukur. Setelah saya bersyukur dengan hidup yang sudah saya kelola, saya sadar bahwa Allah, bahwa Tuhan, gitu ya, Sang Maha Pencipta, menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Itu versi Tuhan loh ya teman-teman. Aku menciptakan engkau dengan sebaik-baiknya. Artinya itu setelah sebaik-baiknya itu ada misi, ada tugas dari Tuhan kepada setiap manusia. Kita semua tuh punya tugas. Daripada teman-teman merasa putus asa, teman-teman cari dulu, cari informasi. Sebenarnya kenapa saya menjadi begitu penting untuk dilahirkan ke bumi ini? Jangan-jangan ada yang perlu saya lakukan loh daripada putus asa. Jangan-jangan perlu ada yang saya lakukan loh. Profil dirinya mungkin belum dipahami secara utuh. Ini tentang profil diri ini tidak memandang usianya berapa ya. Mau usia 10-an tahun, 20 tahun, 30, 40. Karena saya pernah punya klien usia 40 tahun punya pertanyaan yang sama. Datang ke saya. Lalu bilang, Kang, dia bilang, Kang, intinya adalah beliau bingung, profil saya harus melakukan apa sebaiknya dalam kehidupan ini. Arah tujuannya sebaiknya diarahkan ke mana. Dalam hal itu untuk kliennya dalam ruang lingkup grafologi. Jadi poinnya teman-teman, ketika ada yang merasa putus asa, coba pahami itu janjian ada yang perlu saya lakukan dengan tugas saya. Pahami tugas saya ini sebagai manusia ini. Ya, nah terakhir meja itu ya, semoga menjawab. Ya. Oke, ada 10 menit lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya, alokasinya hari ini. Monggo, kalau masih ada yang mau bertanya. Dika boleh nanya lagi Pak? Boleh Dika. Yang lain kalau Dika, selain Dika ada lagi nggak nih? Nggak ada ya? Belum ada ya? Boleh Dika, sok apa Dik? Tadi kan menurut Bapak kita tuh berdoa tuh harus selaras. Betul, betul. Kan itu kan? Yo. Nah, kita tuh terkadang kalau misalkan kita waktu kecil, ya. Terkadang kalau orang tua itu suka membanding-bandingkan anaknya. Terus? Apakah itu termasuk doa? Ketika membandingkan ini jelek atau apapun. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Dika. Iya, benar sekali Dika. Ucapan doa orang tua adalah doa. Hal yang menarik. Sebuah fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Gini loh, teman-teman, di sini mayoritas mungkin tahu ya, saya alumni dari Fakultas Hukum. Saya alumni Fakultas Hukum di Parahyangan. Anak Fakultas Hukum itu melakukan, ya saya ada kunjungan ke lembaga pemasyarakatan. Selain info itu, saya dapat info lain yang melakukan kunjungan juga. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman ada yang melakukan survei misalnya, orang-orang ini di penjara ini masa kecilnya seperti apa, Anda dapat menemukan fakta yang luar biasa. Bila beruntung mendapat survei, Anda dapat data yang luar biasa. Datanya apa? Orang yang di penjara itu bisa jadi doa orang tuanya adalah misalnya gini orang tua. Ada anaknya lagi dudukan gitu ya, lagi rehat. Kalau bahasa Sundanya gini, mana teh hirup teh diuk wae. Teh gedena jadi naur jadi bangsat. Nah, tahu nggak udah gedenya jadi apa? Bangsat, pencuri. Kenapa bisa demikian? Beberapa orang tua, saya nggak tega bilang mayoritas orang tua, saya bilang beberapa aja ya. Beberapa orang tua belum paham cara bagaimana mengedukasi yang sehat, katakanlah. Mungkin teman-teman jadi paham kenapa passion saya, ketika yang sudah tahu profil saya bergerak dalam bidang pendidikan dan juga parenting. Karena saya punya kegelisahan di sana. Beberapa orang tua nggak paham bagaimana secara sehat untuk kontrol diri dan untuk mengedukasi anaknya. Sedangkan dalam hal ini kita ruang lingkup kita perkecil ya dua itu jadi semua hal gitu ya. Terus pertanyaannya mungkin gini,
Oke, kalau sekarang orang tua mendoakan anaknya ya dengan cara yang demikian. Bisa nggak nih orang tua untuk menangkisnya? Bisa, jelas. Kenapa? Karena kontrol dirinya, kontrol diri manusia itu ada di masing-masing. Seandainya kita sudah paham bahwa dimensi doa itu luas, dimensi doa itu banyak, bukan sekedar apa yang diucapkan, ketika ada orang berkata bahwa kamu tuh kok bego, kamu tuh kok bodoh, gitu. Gimana? Kamu bisa bicara dalam hati. Enggak kok, saya tetap cerdas, hanya saja mungkin kecerdasan kita berbeda. Kamu cerdas masak misalnya, oke. Saya cerdas dalam hal logis matematik, saya cerdas akademis, saya cerdas di olahraga, kan banyak kecerdasan itu. Makanya tadi konsepnya manusia jelas, manusia berbeda, unik, dengan perbedaan itu maka perlu diperlakukan berbeda juga. Oke, jadi sekali lagi teman-teman di sini punya kemampuan, teman-teman di sini punya hak untuk mengolah dirinya sendiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk mendoakan. Seandainya ada doa-doa di luar sekitar yang akan dianggap untuk merusak diri Anda, mengganggu potensi Anda untuk menjadi manusia seutuhnya, kuatkan lagi doa Anda. Karena doa Anda bisa lebih kuat dari yang sekitarnya. Dan tentu saja, teman-teman yang saya undang di komunitas saya ini, doa terbaik dari saya, kita menuju pada doa yang produktif. Kita bisa berdoa. Gitu ya, kayak. Silakan teman-teman, masih ada. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan Farhan ya. Kenapa Farhan? Ya. Kenapa, Pak, seorang yang udah kayak dijadikan pastor, ustadz atau biksu dan lain-lain oleh masyarakat dijadikan sebagai perantara doa yang kita inginkan atau kita harapkan. Terus, apa karena kedekatan mereka terhadap Tuhan atau iman mereka yang kuat? Terus, mengapa agama itu harus disertai dengan akal sehat jika akhirnya kembali lagi kepada iman? Cukup, Pak. Ya cukup, kamu nggak borong pertanyaannya Farhan. Sebentar, saya ingat dulu ya. Bentar ya. Oke, Farhan. Ntar ya satu-satu ya. Jadi pertama adalah pertanyaannya adalah kenapa? Ya saya ingat tadi, apakah karena ustadz, pastor itu dianggap lebih beriman, gitu ya, sehingga perantara doa melalui beliau-beliau? Pertanyaan. Ya, melalui beliau. Ya, pertama gini, tidak ada yang bisa menjamin keimanan atau kesolehan seseorang, even ustadz ya, gitu ya, ustadz, ulama ya. Persepsi saya demikian. Bisa jadi di luar sana atau Anda yang berbeda. Tapi begini, urusan iman adalah pure prerogatif dari Tuhan. Urusan pahala, urusan dosa, bukan urusan manusia. Pertama itu ya, prinsipnya. Tidak ada yang mengukur. Gitu ya. Hanya saja dalam sosial kita, dalam masyarakat kita, dinilai bahwa ulama, misalnya ustadz, adalah orang yang lebih berilmu. Ingat, ustadz itu bahasa Arab yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah guru. Maka terlepas dari orang yang dalam bidang agama, siapapun guru bisa dipanggil sebagai ustadz. Berbeda dengan ulama. Ulama itu nanti secara pengertian orang yang berilmu. Jadi harapannya yang sudah disebut ulama benar-benar yang berilmu. Kan gitu. Harapannya ya, idealnya demikian. Gitu. Maka ketika ada orang berdoa dengan bimbingan ulama, gitu, harapan karena sudah lebih berilmu, gitu, bisa membimbing. Gitu. Tinggal saja teman-teman menyaring ini ulama yang kita minta bantuan untuk membimbing, ini apakah sudah, katakanlah kalau bahasanya lulus sensor atau enggak. Cara sederhananya gimana teman-teman? Ulama yang menurut saya lulus sensor adalah ulama yang mengajak manusia ataupun orangnya ke arah kedamaian. Oke, ke arah kedamaian. Ke arah kedamaian itu adalah saringan. Jadi seandainya ada ulama yang menyerukan bunuh, matikan, dan seterusnya, kalau saya kurang sependapat. Orang-orang itu adalah, ya pertama itu. Pertanyaan selanjutnya apa tadi kan? Sorry, ingetin saya lagi. Oh ya, pertanyaan selanjutnya, mengapa belajar agama itu harus disertai sama akal sehat? Kalau akhirnya tuh kembali ke iman.
Oh, oke. Ya, oke, makasih. Malah belajar agama mesti akal sehat saat kembali ke iman, gitu ya. Oke. Nah, gini teman-teman, justru oke. Iman itu konsepnya kan apa yang dipercayai, apa yang kita percayai, gitu. Dan kepercayaan itu pada sebuah level itu adanya dibuktikan dengan akal sehat. Misal kita percaya, kalau sebenarnya gini, kita percaya akan sebuah konsep namanya tisu, misalnya ada tisu. Oh, nggak kelihatan 63. Bentar. Oke. Nah, apa ya? Saya ngambil buku ya. Kelihatan buku ya. Ini ada buku. Saya berkonsep, saya percaya bahwa ada buku judulnya adalah The Planet of Earth gitu ya. The Planet of Earth di sini. Saya percaya ini. Saya mengimani ini. Si iman ini pada level tertentu bisa dibuktikan oleh manusia. Oke. Bisa dibuktikan oleh manusia. Dengan cara apa? Dengan banyak hal. Dengan cara masing-masing. Nah, tapi pada level tertentu juga, karena Tuhan bilang bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang Tuhan itu menjadi sedikit, gitu, menjadi sedikit. Karena levelnya berbeda, dimensi Tuhan sama dimensi manusia. Tapi tetap pada level tertentu, akal manusia harus terus dikembangkan untuk memahami agama. Karena kalau akal yang nggak berkembang, bisa jadi untuk memahami agama, dia malah diakalin sama orang yang mengaku beragama. Sekali lagi. Ini saya tegaskan. Ketika kita kurang akal, kita malah bisa diakalin sama orang lain. Ketika nanti Pak Han tadi membahas agama, agama itu adalah konsep yang seksi untuk dijual. Hal yang berbau atau beraroma agama itu hal yang mudah untuk dijual. Orang-orang bisa menjadi bisnis agama. Mohon maaf, oke? Bisa jadi bisnis agama. Misalnya gini, bisnis agama deh. Cara sederhana aja. Kalau teman-teman dulu pada zamannya pernah ada di BBM gitu ya, pernah ada di WA gitu ya, pernah ada di WA. Sebarkan 10 pesan ini kepada teman di WA-mu. Misalnya, kamu akan dapat coupling di surga, kan gitu. Kira-kira ada nggak sih yang menyebarkan itu? Ada, disebarkan. Kenapa? Pengen dapat coupling di surga. Artinya itu, poin dari saya sederhananya adalah ketika kita pakai brand logo agama itu begitu seksi untuk disebarkan. Sehingga orang melupakan menyaringnya dulu dengan akalnya. Kan kalau kita menyaring dengan akal, ini bener ya, ada maklar surga gitu. Capek dari mana ya? Kan gitu ya, sebenarnya saat kita mau menyaring sama Oke. Gitu Pak Han ya, semoga bisa dapat persepsi dari saya ya. Terima kasih Pak Han. Ya, terima kasih Pak. Terus ini ada yang tanya nih, private ya, sebentar. Saya tidak sebut nama ya, private ya. Pak izin bertanya, bagaimana dengan seorang ateis? Kalau mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Lalu bagaimana mereka berdoa? Apakah mereka tidak mempunyai keinginan seperti kita atau bagaimana? Nah, teman-teman, Tuhan tuh sudah membuat mekanisme di semesta ini. Hukum sebab akibat itu. Jadi seandainya ada orang ateis walaupun tidak percaya Tuhan, mereka ternyata berdoa, ya, mereka berpikir, mengucap dan melakukan sesuai dan selaras, maka tetap mereka punya keinginan dan dapat terwujud gitu ya. Karena Tuhan itu sudah punya mekanismenya, ya, punya mekanisme. Kamu melakukan A akan terjadi B dan seterusnya. Ya, ada mekanisme, gitu ya. Ada mekanisme dari Tuhan di alam semesta ini. Terlepas dari mereka mengaku ateis atau enggak, gitu ya. Nanti ada mekanisme yang akan menjalankan semuanya. Terus ada pertanyaan, bagaimana cara kita menyikapi doa orang tua yang menurut kita itu kurang baik? Terima kasih Pak. Syarat pertama tentang menyikapi orang tua. Ingat, anak memiliki selarasnya tetap berbaik kepada orang tua. Bagaimanapun orang tuanya ya, berbuat baik. Lalu kedua adalah doa dari orang tua seperti apa kalau yang kurang baik? Kita pertebel lagi dengan doa kita sendiri. Yang kan dimensinya banyak, saya bilang tadi ya. Kalau misal memungkinkan, argumen atau opininya keluarkan di saat yang tepat. Misalnya gini, cek bapak mah, cek mama mah, kata bapak, kata mama adalah A, B, C, D, E. Mungkin saya bilang, kalau saya bilang, oh gitu, kenapa?
Kita tanya dulu ya, kan alasannya ya tiap orang beda. Setelah lu ungkap alasan dan sebagainya, terus kalau saya nanya, kalau kata saya beda gimana? Kalau kata saya, siapa tahu orang tua Anda adalah kategori orang tua yang open mind juga dan mau untuk berdiskusi. Justru Anda nanti di rumah menjadi agen perubahan untuk pola pikir yang baru buat orang tuanya. Oke. Tapi seandainya Anda tahu karakter orang tua Anda misalnya adalah, wah malah peributannya bisa-bisa saya ngomongin tadi itu dicerai dari kartu keluarga gitu misalnya begitu. Nah udah aja doa Anda adalah tidak perlu diungkapkan, tapi Anda sudah paham bahwa bisa memilah mana yang untuk saya putuskan untuk kehidupan saya, mana yang enggak. Kenapa? Anda sebagai pribadi perlu memutuskan sendiri teman-teman. Kehidupan akhir nanti pertanggungjawabannya pribadi. Tuhan memberikan akal kepada manusia dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap manusia. Jadi tidak bisa seenaknya nggak tahu atau saya mah gimana orang tua, gimana pemerintah dan seterusnya misalnya. Tetap Anda perlu punya alasan, perlu punya dasar. Ya. Oke, terima kasih. Beres ya? Nggak ada pertanyaan lagi teman-teman? Dika nggak boleh nanya lagi, Pak. Oh Dika boleh. Yo Dik. Gimana Dik? Gini, Pak. Yo. Kan kalau misalkan kita tuh berbagai budaya, Pak. Iya. Di Indonesia tuh ya. Terkadang persepsi orang ketika ada budaya misalkan kayak sesajen ataupun air itu sebagai perantara, orang tuh pasti menganggap itu sesat, Pak. Padahal kita tuh ketika kita mempunyai hal positif kata Bapak, ketika kita mendoakan dengan apapun itu barang, misalkan kayak sesajen hal positif untuk biar alam itu biar sejahtera, padahal kita hanya positif. Pasti kan doanya pun positif. Nah, tapi orang-orang menganggapnya negatif. Apakah kita untuk menanggapi sesuatu yang kayak gitu itu kayak gimana, Pak? Itu bertentangan tentang doa, Pak. Misalnya gitu, Pak. Terima kasih. Iya, benar. Oke, makasih, Dik. Ya, benar. Kita harus melihat potret masyarakat kita dulu sekarang, Dik. Potret masyarakat dulu. Perlu kita sadari bahwa potret masyarakat kita adalah pertama orang yang jarang mau konfirmasi masyarakat kita. Jadi kalau konfirmasi ke orang, kan seandainya ada yang kurang pas, harus konfirmasi dulu, bertanya dulu, jelas dulu ya. Orang-orang selarasnya mengklarifikasi dulu. Tapi dengan seenaknya kan gitu, bilang mistis. Hal sederhana aja, yang tadi saya jelasin tentang minuman. Lagi ada pengausan ya kalau orang. Kan ngaus tuh baca ya, membaca Quran, kan ditaruh air di tengah-tengah. Beberapa orang kan berkata itu mistis. Ngapain air taruh tengah-tengah? Misalnya. Ngapain air didoain? Ngapain ada air doa? Yang padahal seandainya paham, seandainya dijelaskan bahwa ada mekanisme ilmiah bagaimana sih molekul itu bisa menjadi kebaikan. Maka gimana sih kita menyikapinya terhadap orang-orang itu? Lihat aja orangnya, karakternya. Nanti jika teman-teman berusaha menyaring, orang ini bisa cukup diajak ngobrol open mind nggak? Makanya kan saya ngasih tahu ke komunitas teman-teman di sini, silakan bergabung yang mau dan open mind. Karena yang tidak open mind jelas di sini bakal kepanasan. Nah gitu udah kudu gitu kan gitu. Makanya syarat dari saya untuk ngobrol bareng-bareng yuk open mind dulu. Kita ada yang pengen di-share gitu ya. Pertama itu orangnya open mind atau enggak. Kalaupun enggak, kita nggak bisa memaksakan. Saya yang berpanggapan untuk bisnis dan seterusnya, silakan saja. Oke. Kalau kita memaksakan orang lain bisa berubah karena kita, justru energi kita akan terbuang ke sana, sedangkan ada di sebelah kiri lain ada orang yang bisa kita rubah dan mau untuk berubah gitu katakan. Ya, jadi pilih-pilih aja dengan siapa nanti berkomunikasinya, komunitas mana, seandainya kekeh, seandainya tetap dianggapnya, ya sudah biarkan saja, itu yang dia pahami, itu yang dia yakini. Dan kita cukup menyampaikan misalnya apa yang menjadi pemahaman. Itu dikaya. Halo Pak, ini saya Dena. Oh, gimana Dan? Ya. Saya ingin bertanya Pak, satu pertanyaan. Boleh. Iya, boleh. Ya. Saya ingin nanya, bagaimana cara melihat landasan perbedaan doa dan ucapan jujur? Kan biasanya kalau misalnya, contoh nih, saya ambil contoh. Ada satu ibu-ibu kepada anaknya yang mengatakan kalau si katu diajar, pinter. Apakah itu masuknya doa atau kan itu sebenarnya padahal kondisinya itu emang benar anaknya kurang pinter. Tapi itu masuknya doa atau gimana Pak?
Jadi saya masih abu-abu mengenai landasan doa atau apa namanya ucapan yang jujur, ya faktual tapi agak menyakitkan gitu. Oke. Ya, makasih deh ya. Ya, Apa? ya, kategorinya tadi masih doa teman-teman. Hanya saja yang menjadi berbeda adalah kekuatan vibrasinya. Kan gini teman-teman. Nanti mungkin pada kajian lain ya, saya nyebutnya serius banget ke kajian, maksudnya pada acara sharing lain, nanti saya akan membahas yang lain. Tapi pada sekarang saya pengen cerita dulu, intinya adalah bahwa si vibrasi manusia itu bisa diukur. Doa itu bisa diukur. Ada ukurannya. Ada yang pernah meneliti, namanya Hawkins pernah meneliti. Jadi seandainya itu pun adalah sebuah bercandaan ataupun nggak serius, itu tetap menjadi doa. Tinggal doa yang lainnya kan dimensinya banyak nih, selaras dan lebih besar nggak doa dari orang tuanya, gitu ya. Nah terus seandainya ucapan gitu, apalagi kalau ntar ucapan dari orang tua gitu ya masuk ke pikiran kita, nyakit itu orang teh kurang pinter, nyakit itu orang teh bodoh. Wah, pikiran terus ya. Nah, jadi kan lagi-lagi dipikirin lagi sama si anaknya, dirasain lagi. Oke. Akibatnya jadi semakin kuat. Udah ada orang lain yang ngedoain, dirinya juga mengulang-ulang itu. Kan vibrasinya ntar diulang. Vibrasinya diulang. Maka hati-hati. Nah, ketika kita berbicara tentang revisi doa, yuk kita update lagi. Maka tugas dari saya sekarang, seandainya Anda berkenan, beres dari sini, habis beres share ini, sok di list teman-teman. Doa terdekatnya ataupun jarak jauh, terserah apa aja. Buat sedetail mungkin. Silahkan. Oke, seandainya berkenan. Ya, tulis aja dulu. Nanti mungkin itu dibicarakan di sharing selanjutnya. Gitu dia tadi ya. Jadi itu merupakan bagian dari doa. Seandainya walaupun vibrasinya bisa jadi kecil, bisa enggak, tapi tetap itu doa. Seandainya doanya dianggap kurang baik, kamu punya doa yang bisa lebih sehat aja ya. Gitu ya. Oke. Jam 8 lebih 10. Udah beres ya, teman-teman ya. Biasanya nanti kita sharing lagi. Oke. Saya mau terakhir saya mau foto dulu ya. Siapa yang mau fotoin saya? Mau fotoin saya? Bisa mau fotoin saya nggak? Print screen ya. Bisa ya. Sebentar. Sebelum di print screen, saya mau pakai masker kiriman dulu. Saya mau difoto dengan menggunakan masker ini karena saya mau melihatkan promotnya. Sebentar ya. Boleh yang mau muncul. Nggak harus saya doang nih mau ngeliatnya. Oke, siap. Saya doang. Ya. Teman-teman nanti yang difoto ya. Ada instruksi 1, 2, 3 ya. Sebentar. Sebentar, teman-teman saya. Bentar ya. Oke. 1, 2, 3-nya dari Bapak ya? Dari Maul aja, sama Maul. Oke. 1, 2, 3. Udah. Oke, udah semua ya masuk ya. Oke. Teman-teman semua, terima kasih sudah join dengan Zoom-nya Romi Muhammad Ramdhani. Kita ketemu lagi nanti dikabari deh ya. Terima kasih dari semuanya. Semoga bermanfaat. Oh ya, terakhir saya lupa. Ada 30 orang. Ini deh. Mau nanti si fotonya kirim ke saya ya? Kirim ke saya mau. Udin. Oh, Udin. Kenapa Instagramnya sih? Enggak, nanti saya bakal belum beres. Mohon maaf ya teman-teman, ini asisten saya, jadi beliau cerewetnya semilah gitu ya, dimaklum. Jadi nanti teman-teman, saya nanti fotonya saya share di sini. Teman-teman kalau misalnya ada testimoni tolong di komen ya. Bawa efek apa untuk dengan wawasan yang tentang doa ini, Anda bawa efek apa? Ada perubahan apa yang Anda rasakan? Lalu yang kedua, ada usul nggak? Seandainya nanti malam minggu depan, kita mau ada obrolan lagi, mau usulnya tentang bahasnya apa? Kalau misalnya nanti oke, ya nanti saya coba sajikan. Gitu ya, ini sih. Nanti saya posting di sini foto dari Mau. Teman-teman, tugasnya adalah nge-komen aja di situ. Ya, jadi saya pengen nyaring di sana ya. Oke.
Makasih teman-teman semua ya. Pamit ya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi